Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arfian Nafis Arzan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahas mengenai termokimia, di mana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai sistem dan lingkungan, kalor dan hukum termodinamika, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, dan yang terakhir kita telah membahas mengenai jenis-jenis perubahan entalpi. Dan ini adalah yang submateri terakhir, yaitu tentang penentuan perubahan entalpi reaksi. Nah, pada penentuan perubahan entalpi reaksi ini ada jenis lagi, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama, penentuan delta H reaksi berdasarkan eksperimen. Yang kedua, penentuan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Yang ketiga, penentuan delta H reaksi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar. Dan yang keempat adalah penentuan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Nah, keempat itu akan kita bahas secepatnya karena kita sudah mencapai pertemuan yang terakhir tentang termokimia. Langsung saja kita bahas untuk yang pertama. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu perubahan entalpi, penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan eksperimen. Nah, sesuai dengan namanya yaitu eksperimen, maka perubahan entalpi ini ditentukan dengan cara eksperimen juga. Nah, eksperimennya dilakukan oleh para ilmuwan di dalam laboratorium dengan menggunakan alat bernama kalorimeter. Nah, kalorimeter ini alat yang sering digunakan oleh para ilmuwan untuk percobaan yang erat hubungannya dengan kalor. Nah, seperti percobaan kali ini yaitu tentang perubahan entalpi, di mana perubahan entalpi memang kalor yang diukur dari sebuah sistem, di mana sistem tersebut melepaskan kalor atau menyerap kalor dalam melakukan reaksinya atau dalam saat bereaksi, seperti itu. Nah, di dalam kalorimeter ini, para ilmuwan dapat menentukan perubahan suhu dari sebuah sistem yang mengalami reaksi. Nah, entah itu naik, entah itu turun, yang jelas para ilmuwan bisa menentukan perubahan suhunya. Nah, dari perubahan suhu yang telah diketahui, para ilmuwan dapat mengetahui kalor yang dilepas atau diserap oleh sebuah sistem saat ia bereaksi. Dengan cara apa? Dengan cara rumus Q sama dengan mc delta T. Nah, Q ini adalah kalor. M di sini adalah massa. C di sini adalah C kecil, yaitu kalor jenis. Dan di sini delta T adalah perubahan suhu. Nah, mungkin rumus ini sering kalian ketahui ya, sering kalian dengar. Mungkin dari SMP sudah pernah mendengarnya, tapi di sini ada yang berbeda, teman-teman. Yaitu di sini adalah Q larutan, bukan hanya Q saja. Nah, yang menandakan atau yang mengartikan bahwa Q yang diukur menggunakan rumus mc delta T adalah Q dari sebuah larutan tersebut atau sebuah sistem tersebut. Nah, kenapa kok demikian? Karena para ilmuwan untuk menentukan delta H atau perubahan entalpi dari sebuah sistem itu sangat hati-hati dan tidak ingin datanya itu salah. Nah, oleh karena itu ilmuwan juga mengukur kalor yang diserap oleh kalorimeter juga dengan rumus Q kalorimeter sama dengan C besar kali delta T. Nah, C besar ini adalah kapasitas kalor. Nah, dan delta T sama seperti yang awal, yaitu perubahan suhunya. Nah, oleh karena itu perubahan entalpi dari sebuah oleh karena itu kalor dari yang bisa ditentukan oleh para ilmuwan
menggunakan kalorimeter itu harus digabung antara kalor larutan dan kalor kalorimeter. Jadi di sini bisa ditentukan delta H-nya, yaitu delta H reaksi sama dengan Q larutan plus Q kalorimeter. Jadi seperti totalnya antara kalor sistemnya dan kalor yang diserap oleh kalorimeter. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi dari rumus yang telah kita jabarkan tadi itu hanya mengukur kalor yang dilepaskan atau diserap oleh sistem saja, tapi belum bisa menentukan eksoterm atau endotermnya. Nah, eksoterm atau endotermnya itu kita dapat menentukan dari perubahan suhunya. Jika perubahan suhunya itu turun dari suhu tinggi ke suhu rendah, maka itu bisa kita artikan sebagai reaksi endoterm. Maka di depan angkanya nanti kita beri tanda plus. Nah, tapi jika perubahan suhunya atau delta T-nya itu dari rendah ke tinggi, maka di depan angkanya hasilnya nanti kita tambahkan min yang mengartikan bahwa reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, langsung saja lanjut. Di sini kita sudah ada contoh soal ya teman-teman. Mungkin saya tutupin dulu jawabannya. Nah, oke teman-teman, sudah saya tutupi ya. Nah, di sini ada pembakaran 32 gram metana dengan MR16 menyebabkan kenaikan pada suhu pada kalorimeter yaitu 25,5 derajat Celcius menjadi 90,5 derajat Celcius. Nah, dalamnya ada 4 liter air. Dan kalor jenis air adalah 4,2 joule per gram. Dan kapasitas kalor yang ada di dalam kalorimeter dianggap 0. Nah, ini. Jika kapasitas kalor kalorimeter dianggap 0, maka dalam menentukan delta H reaksi kita tidak menggunakan Q kalorimeter di sini karena C besarnya atau kapasitas kalor kalorimeternya itu dianggap 0. Sehingga yang kita gunakan hanya rumus Q larutannya saja yaitu Q Mc delta T. Tapi dalam sebuah soal jika diketahui C besarnya atau kapasitas kalor kalorimeternya, maka harus menggunakan rumus Q kalorimeter juga. Jadi nanti endingnya delta H-nya itu adalah gabungan antara Q larutan dan Q kalorimeter. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yuk kita lanjut lagi. Di sini sudah diketahui. Nah, tahap pertama kita harus mengubah dulu air di sini. Air di sini kan masih satuan liter. Sedangkan massa, nah di sini penyelesaiannya massa itu kita menggunakan gram, sehingga diubah dulu menggunakan rho air. Rho air yaitu 1, sehingga volume di sini kita menggunakan satuan mililiter, sehingga hasilnya masanya yaitu 4000 gram. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ke penyelesaian selanjutnya. Nah, langsung ke rumus Q sama dengan Mc delta T, langsung dimasukkan semuanya dan menghasilkan 1092 kilojoule. Nah, seperti ini. Ini adalah kalor yang kita ukur dari zat di atas ini yang dimasukkan ke dalam kalorimeter. Nah, tapi penyelesaiannya bukan hanya sampai situ. Kita harus mencari mol dari sebuah zat yang ada di dalam terlebih dahulu. Nah, di sini tadi ada 32 gram dengan MR 16 gram, maka molnya adalah 2 mol. Nah, terus setelah diketahui 2 mol, kita harus menentukan juga apakah dia eksoterm atau endoterm. Nah, kita bisa lihat di sini perubahan suhunya adalah naik. Maka kita bisa menentukan bahwa reaksi di sini eksoterm. Maka kalau eksoterm, kita menambahkan min di sini. Nah, sehingga hasilnya adalah min 1092 kilojoule per 2 mol CH4 atau metana. Nah, di situ masih 2 mol ya, belum mol. Maka untuk mencapai 1 mol tinggal dibagi 2 saja. Nah, dan hasil akhirnya adalah minus 546 kilojoule per mol. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Nah, itu baru yang pertama. Nah, oke teman-teman. Kita masuk yang kedua yaitu perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess. Nah, jadi Hess pada tahun 1895
1840 itu melakukan penelitian bahwa perubahan entalpi ternyata itu tidak hanya dapat ditentukan dengan cara kalorimeter, tapi dapat juga ditentukan dengan cara perhitungan. Nah, hukumnya berbunyi seperti ini. Perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Nah, jadi Hess itu menemukan penelitian di mana ya seperti tadi, tidak hanya ditentukan oleh kalorimeter tapi juga dapat dengan perhitungan. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Di sini ada zat D, di mana zat D itu bisa dihasilkan dengan cara yang pertama, yaitu menambahkan zat A dan zat B langsung menjadi zat D. Tapi bisa juga menambahkan zat A dengan zat B itu menjadi zat C terlebih dahulu. Lalu zat C itu ditambahkan dengan zat B lagi, itu menjadi zat D. Jadi di sini ada dua tahap. Ada dua tahap menjadi C dulu, terus C itu ditambah dengan zat B itu menjadi zat D baruan. Nah, jadi delta H-nya kan ada dua juga. Ini bisa ditambah menjadi delta H yang sama dengan delta H yang ini yang langsung. Seperti itu. Nah, di sini sudah ada diagramnya juga sama. Jadi di sini kalau langsung itu seperti ini, zat A tambah zat B menjadi zat D itu seperti ini dengan delta H. Dan ini zat A tambah zat B itu menjadi zat C terlebih dahulu, lalu ditambah dengan zat B dan baru menjadi zat D, seperti itu. Sama seperti yang tadi. Nah, ini juga sama, ini zat A plus zat B langsung menjadi zat D. Di sini zat A plus zat B menjadi zat C, zat D plus zat B baru menjadi zat D. Sama seperti ini. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh, teman-teman, untuk yang nomor 2. Nah, di sini dalam soal yang dengan yang nomor 2 ini, persamaan entalpi dengan hukum Hess ini, biasanya soalnya berbentuk seperti ini. Dia ditunjukkan beberapa macam reaksi yang sudah berserta delta H-nya. Nah, dan pasti ditanyakan entalpi apa di sini, senyawa apa, seperti itu. Yang jelas ada dalam ketiga reaksi ini, seperti itu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah entalpi pembentukan CaOH 2 kali. Pasti kalian bertanya, nah itu sudah ada, Pak, pembentukan CaOH 2 kali. Nah, CaOH 2 kali di sini dia terbentuk dari senyawa dan senyawa. Nah, kalau dalam kimia reaksi pembentukan itu dia terbentuk dari unsur-unsurnya, bukan senyawa plus senyawa menjadi senyawa lagi, tapi unsur tambah unsur menjadi senyawa ini. Nah, kita lihat senyawa ini terdiri dari unsur apa? Yang pertama ada unsur Ca ya, ini Ca, yang kedua ada O, dan yang ketiga ada H. Nah, terdiri dari Ca, O, dan H. Oke. Berarti kita harus mencari persamaan reaksi di mana dia tuh menambahkan Ca, menambahkan O, dan menambahkan H. Nah, ini cari dari mana? Ini unsur-unsurnya kita cari dari atas. Oh, ini ada Ca di sini. Oh, di sini ada O, sudah ada ya O, terus H. Nah, ini ada H di sini. Yang berbentuk unsur, bukan berbentuk senyawa. Kalau ini CaO kan senyawa, H2O kan senyawa juga. Nah, seperti itu. Jadi, persamaan yang kita butuhkan adalah Ca plus O2. Nah, kenapa saya tulis O2? Karena O itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia pasti selalu berikatan dengan sesama oksigen, seperti itu, untuk membentuk suatu gas oksigen. Nah, plus H2 menjadi CaOH 2 kali, seperti ini. Nah, yang kita butuhkan adalah persamaan ini. Nah, ini unsur-unsurnya tadi sudah ada di sini. Ini CaOH ini di sebelah kanan ya. Nah, ini sudah ada di sebelah kanan panah. Nah, pertanyaan yang timbul berikutnya, terus unsur-unsur yang lain ini buat apa, Pak? Ya dihilangkan. Kita hilangkan. Nah, dengan cara apa? Dengan mengeliminasinya dengan yang di sebelah kanan anak panah. Jadi jika ada yang di sebelah kanan anak panah dan ada di sebelah kiri anak panah, ini bisa dicoret. Ini kan di kanan ya, kalau ini kan di kiri. Nah, ini bisa dicoret dengan ini, tapi ini kan 2, ini 1. Nah, berarti ini harus bagi 2 dulu. Nah, makanya di sini dalam penyelesaiannya itu dibagi 2 terlebih dahulu. Ini dibagi 2, delta hanya dibagi 2, ininya dibagi 2, O-nya dibagi 2, dan ininya juga dibagi 2. Nah, sehingga ini tinggal CaO bisa dicoret dengan CaO yang sebelah sini. H2O yang di sini pun seperti itu. Ini kan 2H2 ya. Nah, dia harus 1 biar bisa dicoret yang
dengan yang sebelah sini, maka dia dibagi dua, semua dibagi dua. Ini deltanya dibagi dua, ini dibagi dua, ini dibagi dua, dan H2 juga dibagi dua. Maka bisa dicoret, dan sisanya kan adalah ini CaH setengah O setengah O2, CaH2 setengah O setengah O2, dan CaOH2 ini. Nah, ini tinggal kita jumlahkan, ini Ca plus hanya turunkan sini, O-nya setengah-setengah jadi 1 di sini, menjadi nah CaOH di sini. Nah, ini tinggal ini doang. Delta H-nya tinggal kita jumlahkan di sini. Jumlahkan ini bagi 2 berapa, ini bagi berapa, terus dijumlahkan dengan ini. Nah, karena ini sama-sama min semua, jadi penjumlahannya tidak rumit ya, tinggal langsung menjumlahkan. Tapi jangan sampai terkecoh kalau di sini ada plusnya, lain kali di soal yang lain seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi teknik di sini yang tidak ada di dalam contoh ini. Suatu saat kalian akan menjumpai soal di mana kalian harus membalik yang kanan menjadi di kiri, yang kanan menjadi di kiri, yang kiri menjadi di kanan seperti itu. Nah, kalau dibalik seperti itu, delta H-nya pun ikut terbalik, yang awalnya min bisa menjadi plus seperti itu. Kalau dibalik ya, misal ini kalau tak balik H2O menjadi H2 plus setengah O2 seperti itu. Nah, sininya pun delta H-nya pun ikut dibalik, jadi plus 571,5/2 seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. LKS yang saya gunakan sama seperti yang kalian gunakan, jadi bisa belajar dari contoh-contoh soal yang ada di LKS. Ya, seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.